Dengan cara apa? Apakah Bapak bisa nanti dengan kolektif kolegial bersama dewan lain, ketika ada masyarakat mengadu yang kasusnya mandek, terkatung-katung dan dipandang perlu dipanggil Kapolresnya, apa Bapak mampu nanti panggil Kapolres? Insya Allah. Karena kan selama ini anggota dewan tidak ada yang berasal dari anggota polisi. Jadi mungkin sipil segan juga mau manggil Kapolres, padahal tugas kewenangannya kan boleh. Dr. Andes Suharno, SH, MSI, pria kelahiran Bandung 24 September 1961 ini merupakan keturunan Indramayu. Ia seorang anggota polisi yang setelah pensiun dengan pangkat terakhir Komisaris Besar Polisi. Karirnya di polisi cukup moncer. Pertama kali ia menjabat sebagai Kapolsek Natar di Lampung Selatan, Kapolsek Kalianda di Lampung Selatan, Kapolsek Panengahan di Lampung Selatan, Kepala KP3 Bakauheni Lampung Selatan, dan Kasat Serse di Lampung Selatan. Di Lampung Tengah pun ia menjabat sebagai Kapolsek Gunung Subi. Kemudian di wilayah Lampung ia menjabat sebagai Kasubag Op Serse. Kemudian di Polda Riau ia juga pernah menjabat sebagai Kabag Serse, Direktorat Serse. Masih di Polda Riau juga dia menjabat sebagai Parik Ir Polda Riau. Kemudian di daerah konflik Polda Timur Timur ia menjabat sebagai Pamen Polda Timur Timur dan Wakapolres Bobonaro. Kemudian di Polda Jabar ia menjabat sebagai Kapus Kodal Ops Wilayah Banten, Kabag Serse Ekonomi dan Kabag Serse Ekonomi. Kemudian di Lembang ia menjabat sebagai Diksespimpol. Kemudian di Bareskrim Polri pun ia pernah menjabat sebagai penyidik Madya Unit 1 Dit 5 Tipiter. Kemudian kembali ke Polda Jabar, ia menjabat sebagai Kapolres Kuningan wilayah Polwil Cirebon. Kemudian di Polda Jabar juga ia menjabat sebagai Seslem SPN Cisarua. Kemudian di Bareskrim Polri pun ia pernah menjabat sebagai penyidik utama Direktorat 2 Eksus. Kemudian di Polda Lampung ia menjabat Direktur Reserse Kriminal Polda Lampung serta Direktur Reserse Kriminal Polda Sumatera Selatan. Kemudian di Polda Jawa Timur ia menjabat sebagai Kabid Polda Jatim. Kemudian masih di Polda Jawa Timur ia menjabat sebagai Direktur Binmas Polda Jawa Timur. Kemudian kembali ke Polda Jabar, ia menjabat sebagai Dirpam Opit Polda Jabar. Terakhir pada tahun 2018 ia menjabat sebagai analis utama Bagjian Bank. Kemudian ia pensiun. Selain karirnya yang moncer, Kombes Pol Purnawirawan Suharno juga pernah menerima tanda jasa, yaitu Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun, kemudian Satya Lencana Dwidya Sista, dan Satya Lencana Seroja. Lalu, apa motivasinya Kombes Pol Purnawirawan Suharno maju ke DPRD Kabupaten Indramayu? Menurutnya, mengabdi kepada masyarakat merupakan prinsipnya. Mengabdi kepada masyarakat di Polri sudah selesai, tinggal sisa umurnya ia gunakan untuk mengabdi kepada masyarakat. Pemirsa, sekarang Pak Kombes Pol Purnawirawan Suharno sekarang bersama saya. Selamat malam. Selamat Pak malam Kombes. kembali. Bapak itu orang tuanya orang Indramayu, Pak? Betul, bapak saya itu orang Teluk Agung, ibu saya orang Trisi. Oh. Hanya kebetulan masuk tentara, TNI, kemudian dinas di Bandung, Kujang. Kita lahirnya semuanya di Bandung. Ya. Nah, setelah pensiun bapak saya kembali lagi ke Indramayu. Oke. Jadi Bapak sejak kecil itu di Indramayu ya? Sejak kecil sampai SMA, kemudian masuk Akpol. Bapak ini sudah pensiun kapan? Tahun 2019-2020. Pangkat terakhir? Komisaris Besar Polisi. Komisaris Besar Polisi. Saya dengar menjadi bakal calon legislatif atau bacaleg untuk DPRD Kabupaten Indramayu. Betul. Daerah pemilihan 1 ya, dari Partai Nasdem, betul? Betul sekali. Apa yang memotivasi Bapak terjun ke politik untuk bisa duduk di DPRD Kabupaten Indramayu? Apa? Baik. Jadi latar belakangnya seperti saya ini kan polisi, banyak bertugas di masyarakat, sosialisasi, membantu semaksimal mungkin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari kepolisian maupun dari pemerintah. Nah, ketika sekarang selama ini kami dinas di polisi itu kan mengabdi kepada Republik, seluruh Republik Indonesia. Ketika pensiun kami kembali ke sini ke Indramayu, di beberapa masyarakat meminta kepada saya untuk mengabdi kepada masyarakat Indramayu.
Saya katakan ya kalau mengabdi sih nggak ada boleh putus. Iya. Karena apa? Polisi ada pensiunnya, tapi pengabdian tidak boleh putus. Nah, mumpung saya masih kuat, sehat, saya termotivasi untuk lebih fokus lagi membantu masyarakat. Karena sekarang khusus masyarakat. Kalau kemarin kan masih dinas kepolisian. Iya. Nah, sekarang saya akan membantu, insya Allah lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat. Oke, Bapak pernah menjabat Direktur Pembinaan Direktur Binmas, pembinaan dan Binmas, pembinaan masyarakat. Direktur Pembinaan Masyarakat. Iya. Nah, itu pada saat Bapak jadi Direktur Pembinaan Masyarakat itu di mana, Pak? Di Jawa Timur. Di Polda? Di Polda Jawa Timur. Polda Jawa Timur. Betul. Kan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Sangat. Kalau pembinaan masyarakat sedemikian, kan kita juga punya agen terdepan dari kepolisian perpanjangan seperti Bayangkara Pembina Masyarakat, Babin Kamtibmas disingkat. Nah, kita mengkoordinir untuk menerima keluhan masyarakat ujung tombak. Iya. Apa yang Bapak dapat saat menjadi Dirbinmas? Ya. Ya. Itu apa yang Bapak dapat terjun di masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat langsung itu? Nampaknya mereka lebih menyukai, lebih respon kepada kita kayak yang kita mau turun ke wilayah ke lapangan. Jadi kalau aparat itu turun, Iya. aspiratif ya, Iya, artinya betul. mengakomodir Iya. keinginan masyarakat, itu masyarakat senang. Sangat senang karena selama ini kan masyarakat segan ke kantor polisi, Iya. ada rasa pakeo, ada rasa berat segala macam. Nah, ini ternyata setelah kita turun ke lapangan, mereka lebih leluasa untuk menyampaikan aspirasi. Betul. Baru hasilnya itu ya disampaikan ke kantor untuk dikelola, untuk mengambil keputusan. Ya, ke fungsi mana? Karena bagaimanapun juga polisi ini tugasnya kan di masyarakat. Ya. Jadi atas partisipasi masyarakat pasti polisi tugasnya sukses. Nah, kalau masyarakatnya sendiri enggan datang ke Polres, ke kantor polisi, ya akhirnya terhenti. Polisi tidak memiliki informasi yang akurat. Oke. Gitu. Berarti ini tidak jauh beda ya. Nanti seandainya Bapak duduk di DPRD, ini sama saja tugasnya itu Bapak pernah mengalami saat menjadi Dirbinmas ya. Betul. Ya, bagaimana mengakomodir keinginan masyarakat, bagaimana mendengarkan keluhan masyarakat, betul. Bagaimana mendengarkan keinginan masyarakat. Iya, betul. Iya, jadi sudah nggak asing, Pak ya. Insya Allah. Pas kita memiliki antara wakil rakyat dengan tugas polisi sama-sama melayani. Oke, kemudian Bapak juga di sini pernah menjadi Kasat Serse di Lampung Selatan. Betul. Ini ya, pernah tahun 89. Iya. Kemudian di Kabag Serse, Dit Serse Polda Riau pernah. Pernah. Ini tahun 96 di Kabag Serse Ekonomi Polda Jabar pernah. Tahun 2002 menjadi Direskrim Polda Lampung. Tahun 2008. Ini kaitannya dengan reskrim, Pak. Iya. Nah, masyarakat itu banyak sekali keluhan-keluhan, misalnya masyarakat itu merasa kasusnya komandek yang dilaporkan, kemudian ini tidak adil keputusan polisi seperti ini, Nah, seandainya Bapak duduk di DPRD Kabupaten Indramayu, Bapak bisa mengakomodir dan membantu nggak terhadap masyarakat yang membutuhkan atas kendala-kendala tadi? Insya Allah, memang hidup saya sebagian besar di reserse. Walaupun nanti setelah itu kita juga ke Binmas, ke Dirpam Ovid, ya terutama lebih banyak di reserse. Memang banyak keluhan masyarakat yang kalau kasusnya terkatung-katung, lama, tidak jelas, bahkan sudah beberapa tahun dan sebagainya. Insya Allah kalau dengan demikian masyarakat kan langsung. Kalau masyarakat selama ini kita jadi polisi, ada gap segan itu. Walaupun sekarang sudah ada polisi RW, Babin Kamtibmas, tapi keseganan itu ada gitu. Karena orang dinas sangat hormati segala macam. Jadi tidak terbuka informasi itu. Insya Allah kalau saya nanti jadi anggota dewan, saya akan merubah keseganan itu menjadi kemauan. Kesulitan menjadi kerelaan. Kesusahan nanti akan menjadi kemudahan. Jadi masyarakat tidak perlu lagi masyarakat Indramayu itu mengadu ke Kompolnas yang jauh di Jakarta, misalnya Pak ya. Nah, kalau di dewan itu ada Bapak yang sudah berpengalaman, apalagi pangkatnya juga tinggi ya. Artinya kan walaupun purnawirawan, pangkat Bapak ini kombes kan. Sementara di Indramayu itu kan Kapolres itu AKBP. Saya mau tanya, dengan cara apa? Apakah Bapak bisa nanti dengan kolektif kolegial bersama dewan lain, ketika ada masyarakat mengadu yang kasusnya mandek, terkatung-katung dan dipandang perlu dipanggil Kapolresnya, apa Bapak mampu nanti panggil Kapolres? Insya Allah. Karena kan selama ini anggota dewan tidak ada yang berasal dari anggota polisi. Jadi mungkin sipil segan juga mau manggil Kapolres, padahal tugas kewenangannya kan boleh. Nah, jadi insya Allah kalau saya di sana, mungkin saya ada hubungan moral dengan Kapolres, karena saya juga latarnya belakang polisi, insya Allah lebih mudah menyalurkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Wah, luar biasa ini.
inilah yang ditunggu-tunggu masyarakat ya, terkait masyarakat ya yang mengalami kendala dengan pelayanan kepolisian. Betul. Apapun itu. Nah, kalau di Dewan sudah ada Pak Kombes Pol Purnawirawan Pak Suharno ini, aspirasi silakan 24 jam pelayanan kepolisian itu bisa Pak ya ditindaklanjuti. Bisa, insya Allah. Karena saya kan memegang prinsip seperti di polisi 24 jam, apalagi sebagai wakil rakyat harus turun ke lapangan. Apa yang penyebabnya? Bantu mereka. Sekarang kan tidak sedikit sekali orang mau datang ke kantor DPR. Segen lah itu segala macam. Insya Allah saya akan buka itu nanti. Kalau saya ingin dengar ketika Bapak menjadi seorang kasat ya atau dit RSE ya, ketika Bapak mendengar ada masyarakat yang kasusnya itu terkatung-katung atau mandek, kemudian sampai ke telinga Bapak, itu apa yang Bapak lakukan saat itu saat menjadi pimpinan di reserse? Ya, saya tahunya itu kan tidak sekonyong-konyong, ada yang melalui orang lain karena segan mungkin kasusnya ditangani polisi berlama-lama. Iya. Ya, saya kumpulkan beberapa kanit-kanitnya itu. Coba digelar dulu, gelar perkaranya gimana, kasusnya di mana. Libatkan saksi ahli, libatkan yang lain-lain berkompeten di situ untuk memecahkan masalahnya. Karena polisi juga kan memerlukan bantuan dari luar polisi. Apa masalahnya? Ada keraguan-keraguan jelas, ada sumber daya yang terbatas, ya, ada sumber daya kualitas maupun kuantitas banyak yang terjadi di Polres. Nah, tapi langsung Bapak tindak lanjuti saat itu? Iya, kita panggil semuanya biar masyarakatnya duduk puas gitu. Nah, jadi setelah dipaparkan oleh anggota kita, masyarakat ngikut paparan di situ. Jadi ternyata yang salah saya gitu. Jadi kalau gitu gimana solusinya? Kita lakukan langkah-langkah. Berarti ini bakal terjadi seperti di DPR RI. Ketika ada kasus mandek yang menyita perhatian masyarakat, Kapolres bisa diundang, betul, harus diundang suruh memaparkan kasusnya di hadapan pengadu atau masyarakat. Luar biasa ini. Nah, ini kan belum pernah terjadi di Indramayu. Makanya beruntung sekali kalau masyarakat mau ngedukung saya, memilih saya, artinya kita bisa mengundang Kapolres ke DPR untuk memaparkan kasusnya di Dewan. Disaksikan oleh masyarakat biar puas. Jadi gitu kan, kita sekarang sudah terbuka. Pak, luar biasa. Ini saya apresiasi ya. Saya sendiri Pak, advokat ya. Memang tugasnya juga sama ketika ada keluhan masyarakat yang mengatakan kasusnya terkatung-katung mandek kemudian datang ke saya juga melakukan hal yang sama, hanya caranya saja berbeda Pak. Tetapi saya apresiasi, semoga Bapak terpilih di DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2024. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian wawancara saya dengan Kombes Pol Purnawirawan Pak Suharno ya. Semoga bermanfaat.